Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Keras dan Oh, sampai dari juga. Anissa dari Tengok. Oh, dari Bengkel. Iya. Yang biasa ada di kawan itu Mbak siapa yang Duta sama Gus Keras ya? Iya. Oh iya. Sebelumnya ada kata Mbak Baca dulu, Keras. Baru ini. Iya. Kok bisa moro-moro tekan kayak ini juga? Yang mengarahkan siapa? Rekomendasi dua. Iya. Rekomendasi dari dua. Saya itu malah masih ada inginnya sepeda. Sepeda juga. Apa itu? Singkatannya apa? Enggak tahu. Perilaku health planner. Perilaku farmasi. Oh, tentang farmasi ya. Ya wes. Terus tujuannya mau apa? Sebenarnya ingin mewawancarai Bapak apakah bersedia juga informasi tentang apoteknya. Oh, boleh, silakan. Siapa yang mau tanya? Setelahnya soal apa namanya tugas ya, tugas PHBS. Baik, bisa diulang pertanyaannya Mbak? Persiapan Bapak sebelum membuat apotek ini apa saja kalau boleh diceritakan? Oh baiklah. Untuk persiapan apotek itu sebenarnya perlu kita tahu dulu bahwa apotek itu adalah tempat praktek apoteker. Itu yang dipahami ya. Apotek itu sekaligus juga adalah tempat usaha ya. Tempat usaha bisa dibilang juga adalah pertama itu adalah tempat praktek apoteker, yang kedua adalah tempat usaha atau bisnis atau usaha. Tetapi titik beratnya adalah praktek apoteker karena kita adalah seorang farmasis ya kan? Tentang persiapannya sendiri ya, yang pertama yang saya siapkan yang pertama itu adalah yang jelas tentang administratif ya. Administratif itu yang pertama, yang kedua adalah SDM. Nah, pertama administratif, yang kedua SDM, yang ketiganya adalah permodalan terutama ya. Itu tadi ada 3 komponen yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah administratif. Apa saja itu? Ya tentang perlengkapan yang harus kita lengkapi, itu meliputi dari ya administratif itu sendiri sebenarnya nanti lebih jelasnya itu di bagian perizinan. Nah, kalau tempatnya itu lokasinya sekarang ada di pelayanan apa namanya, kalau di Sragen sekarang ya, kalau dulu itu di depan alun-alun ya. Nah, sekarang pindah ke pelayanan apa namanya ya, kayak swap pelayanan gitu, jadi semuanya terpusat di situ ya. Itu tentang administratif macam-macam. Ada SRA yang harus kita siapkan, kemudian nanti banyak sekali ya. Kalau dari bangunannya sendiri ya, bangunan apotek itu harus ada apa namanya, apa itu ya, kalau di bangunan apa namanya, surat izin pembangunan apa, NIB terus apa lagi, belum tahu ya. Oke, baiklah, kira-kira itu ya. Nah, saya bahas sedikit aja untuk administratif. Yang kedua itu tentang SDM. SDM apa saja? Syarat sesuai dengan perundang-undangan apotek. Yang pertama harus ada apoteker jelas. Kalau tidak ada apotekernya ya ora iso praktek. Nah, kan gitu ya. Sampai saat ini aturan di Sragen kalau bikin apotek syaratnya harus seorang apoteker. Nah, kalau bukan apoteker tidak bisa sampai sekarang ya. Entah nanti kalau peraturan sudah berubah lagi. Selain apoteker apa lagi? Harus ada asisten apoteker ya. Kemudian kalau apotek kita sudah ramai tentunya kita juga butuh yang namanya asnakes. Asnakes itu dari apa? Dari SMK farmasi. Seperti kalian kalau udah lulus nanti masuknya ke asnakes kalau tidak melanjutkan lagi. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya tentang permodalan. Nah, tentunya harus kita siapkan. Ada 3 tadi ya, administrasi, SDM, dan modal. Nah, 3-tiganya bisa nggak dipisahkan? Nggak bisa. Terus enak administrasi, enak SDM, aturan di modal. Ya sama aja nggak bisa jalan gitu ya. Ada 3 komponen itu. Nah,
Apa lagi? Oke, apa yang membuat Bapak memutuskan untuk menjadi apotek? Nah, ini ya qadarullah. Iya, tentunya semuanya itu adalah qadarullah, betul ya. Sebenarnya ada takdirnya Allah. Betul. Yang jelas memang Pak Basri sebenarnya dulu awalnya ya, Pak Basri itu tidak pernah bermimpi jadi apoteker sebenarnya. Dulu kalau ditanya pengen jadi apa, simpel jawabnya, pengen jadi guru. Karena apa? Dari kecil SD, SMP, SMA kita taunya guru, ya nggak sih? Makanya inspirasi besar sekali itu kalau kita lihat guru ngajar, senang banget. Tapi qadarullah waktu SMA dulu kelas 2 ya, waktu itu ada penjaringan dari SMK. Kalau negeri itu namanya PMDK kalau zaman dulu. PMDK itu jadi masuk tanpa bayar, tanpa tes. Berarti berdasarkan apa? Berdasarkan nilai dari kelas 1 sampai kelas 2. Qadarullah Pak Basri waktu itu masuk, kalau swasta namanya PBUMD, itu di UMS. Pak Basri waktu itu daftar, yang pertama jurusannya farmasi, karena mau daftar dokter ini keduduran. Ya setelah pilih farmasi baik gitu ya. Kita yuk keren sih Pak, farmasi keren gitu ya. Keren. Baru denger loh Pak farmasi. Padahal orang ngerti kerjanya apa tau gitu ya. Nah, berarti lebih beruntung kalian karena apa? Sejak dini SMA kalian sudah tahu obat, sudah tahu tentang farmasi ya. Pak Basri itu dulu waktu kuliah S1 baru tahu itu farmasi itu apa. Intinya singkat cerita, Pak Basri daftar PBUMD waktu itu dari UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan nilai dulu ya, pertama itu pilihannya adalah farmasi, yang kedua itu bahasa Inggris, pokoknya sengaja tak boleh kabeh. Itu ya. Yang ketiganya adalah dengan Pak Basri guru fisika. Iya, fisika zaman dulu. Pokoknya guru lah ya. Pengen ada di guru awalnya, yang itu ya. Nah, qadarullah juga semuanya kemudahan dari Allah. Pak Basri pilihan pertama diterima. Yang diterima adalah farmasi S1. Waktu itu qadarullah juga tanpa tes, masuk tanpa tes dan dapat beasiswa. Senang banget ya. Nah, itulah jalannya Allah mulai berawal dari situ. Ya. Makanya Pak Basri langsung masuk farmasi, qadarullah juga. Setelah S1 masuk, lulus, kemudian langsung lanjut apoteker. Nah, seperti itu kira-kira. Sudah jelas? Oke. Apa tantangan paling serius yang dihadapi selama berbisnis apotek? Oke. Ya. Sebenarnya Pak Basri ya, kalau dibilang berbisnis apotek atau berbisnis apoteker, itu Pak Basri tidak begitu suka. Bukan tidak begitu suka, karena memang tidak pas pertanyaan itu ya. Lebih pasnya adalah praktek apoteker. Karena pertama apa? Kita itu harus bangga dulu dengan apoteker. Pertama, apoteker itu juga bagian dari tenaga kesehatan. Apoteker juga itu adalah bagian dari profesi kesehatan. Beda dengan pekerjaan ya, beda dengan usaha. Pengusaha, orang jualan pinggir jalan itu juga pengusaha, tapi dia tidak bisa dikatakan praktek profesi karena bukan profesi. Karena kita adalah apoteker, berarti kita praktek apoteker. Nah, tantangannya apa? Yang perlu kita pahami bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi apapun ya tentunya ada tantangan itu jelas. Mesti orang senang tak, mesti mereka senangi barang. Iya, tantangannya apa kira-kira? Ya, alhamdulillah ketika kita itu semuanya kita niatkan lillah ya, kita niatkan berkah, tantangan seperti apapun insya Allah menjadi ringan. Nah, tantangannya apa kira-kira? Yang pertama jelas ya, apotek sekarang semakin banyak ya. Kemudian kompetitor atau istilahnya persaingan kita itu tidak hanya apotek saja. Salah satunya adalah tenaga medis yang lain, kayak bidan, praktek di bidan, ada klinik gitu ya. Itu sebenarnya bisa dikatakan tantangan, juga bisa dikatakan sebagai apa istilahnya, motivasi atau motivator kita, tergantung kitanya ya. Gitu. Ya singkat cerita, kalau bisa dikatakan tantangan juga, semakin banyak apa istilahnya kompetitor kita, baik itu dari bidan, karena kan
namanya pelanggan apotek itu kan bebas memilih ya, bisa memilih mereka mau berobat di bidan, mau berobat di dokter, mau berobat di klinik. Itulah mungkin bagian dari tantangan-tantangan kita seperti itu. Apalagi tantangan yang lain ya, nah gini, jadi yang namanya praktek atau apotek gitu ya, terkadang kan nggak setiap kita buka itu lancar terus gitu ya sih. Ternyata bulan-bulan tertentu ya itu juga kita mengalami juga yang namanya pelanggan atau istilahnya pasien itu kadang menurun ya, kayak musim tertentu ya, contohnya kayak kita alami ya, kayak misalkan musim anak-anak sekolah itu biasanya pasien kita juga menurun. Itu mungkin juga bagian dari tantangan. Kenapa bisa begitu? Ternyata mungkin sakit itu mungkin bisa dipending kali ya. Ya, karena ketika musim-musim anak sekolah itu pasien rata-rata turun. Mungkin dana kesehatan ya dialihkan ke butuh seragam anaknya, daftar sekolah, bayar sekolah kan begitu, mungkin begitu kira-kira. Nah, itu mungkin bagian tantangan di praktek seperti itu. Ya kurang lebih itu sih. Berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka apotek? Modalnya kira-kira biro. Ya 40. Sebenarnya ya modal itu tergantung juga kitanya mau dibikin seperti apa. Kalau kita mau bikin apotek yang langsung besar, buka langsung lengkap obatnya, gitu, tenaganya langsung akeh gitu ya. Nah, ya mestinya harus butuh modal yang besar. Ya. Cuma kalau istilahnya kita yang pertama buka dulu, yang penting bisa praktek dulu sambil jalan, itu ya nggak harus banyak. Kalau Pak Basri dulu seingat Pak Basri ya modal itu kurang lebih 60 juta. Visinya pakai? Banyak. Kalau untuk kalian banyak, kalau Pak Basri itu masih sedikit sebenarnya. Kalau dibandingkan mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu pun masih untuk waktu dulu pertama kali Pak Basri masih ngontrak tempat. Ngontrak tempatnya kalau dulu ya mungkin masih kan Pak ya, yang di seberang jalan sini ya. Nah, ya itu masih ngontrak 5 tahun dulu ya. 25 juta. Berarti 3 juta dikurangi 25 juta berarti sisanya berapa Bu? 35. Jadi untuk obatnya pengadaan obat kira-kira 35 juta. Sisanya setelah wis bentak nggak bayar kontrakan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kok bisa besar seperti ini? Nah, misalnya ya, karena memang semuanya butuh proses gitu ya. Kalau Pak Basri modelnya begitu, nggak buka langsung bang gitu ya. Step by step. Nah, ceritanya ngomong. Apa lagi? Apa saja izin yang Bapak gunakan untuk membuka apotek ini? Nah, izin apa weh? Ya jelas tadi setiap SDM itu harus ada legalisasi. Apoteker setiap praktek mau praktek ya, pertama dia harus punya si A dulu, membuat si A surat izin apotek. Yang kedua harus punya SIPA, surat izin praktek apoteker. Ya ada 2 itu. Itu kalau apoteker ya. Nanti sama kan ada apoteker penanggung jawab, ada apoteker pendamping. Kalau apoteker pendamping dia cukup membuat SIPA, dia tidak butuh si A karena si A itu dibikin oleh APJ atau apoteker penanggung jawab. Terus kemudian kalau TTK itu terdiri dari D3 farmasi dan S1 farmasi. Nah, itu juga izinnya yang diperlukan adalah SIP TTK gitu. Ya walaupun sebenarnya rangkaiannya banyak sekali Mas ya. Kita mau bikin si A itu kadang punya syaratnya ya, banyak banget. Mulai dari apapun ya, dari bangunannya sendiri, syaratnya macam-macam kadangnya. Kita mau bikin si A syaratnya ya macam-macam. Nah, itulah terkadang itu yang perizinan apotek itu tidak mudah dan tidak cepat biasanya begitu. Untuk izin apotek itu biasanya butuh berbulan-bulan ya.
Kalau kita pengalaman kemarin perizinan dari awal hingga izin terbit itu kira-kira 3 bulan. Lumayan lama ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau ini Berapa omset selama 1 bulan Bapak? Itu kan Wah. omsetnya naik turun gitu kan Pak? omset. Iki Iya. sing kita anak mesin tenan. Ya yang benar dong Oh, bener. Pak. Gue pengen. Sebagai motivasi nanti. Oh, motivasi. Ya. Kita kan ada apotek 3 tempat ya, 3 tempat. Satunya di Kawal, ya terus biasanya boleh lewati itu ya. Di Kawal, satunya sini. Ya. Nah, ini hanya kurang lebih kisaran saja, ya kisaran saja. Karena sini yang paling lama yang pertama, gitu kan. Ini induknya ini ya kurang lebih ya 10-an lah ya. Itu satu hari. Ya. Kalau dikawal, ini saya sampaikan loh ya, untuk jadi motivasi aja ya. Kalau dikawal itu masih naik turun, kadang 3 sehari, ya, 3, kadang 3,5, kadang 3 kurang. Nah, jadi tergantung dari apa namanya marketnya juga, tergantung dari apa ya istilahnya ya, pola pelayanan juga. Intinya gitu. Kalau yang satunya lagi di Gesi itu kan belum lama. Gesi itu baru belum ada 1 tahun sih. Ya kisarannya paling omsetnya 1 sehari ya. Masih baru. Iya, 1 kadang 1 lebih. Ya, kadang, ya kalau pernah sih 2 tapi masih jarang sekali. Berarti kalau 1 itu berarti kalau ya per bulan ya berapa? 30-an ya. 30-an, ya 30-an. Apa lagi? Cukup itu aja Oh, Pak. oke. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Sama-sama, semoga jadi motivasi kalian. Ya, sukses untuk tugasnya ya.